Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Malam itu Doni, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di Jambi, memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Trenggalek. Ia memilih bus malam karena lebih cepat dan hemat. Terminal terlihat lengang, hanya ada beberapa penumpang yang menunggu bus. Sekitar pukul 22, sebuah bus tua berwarna merah kusam tiba. Di kaca depan terlihat tulisan besar, Jambi, Trenggalek. Ketika Doni naik, ia langsung merasa ada yang aneh. Aroma dupa bercampur bau anyir menyengat di dalam bus. Penumpangnya terlihat diam dan menunduk. Tak ada sapaan, tak ada suara gaduh. Namun, Doni tidak terlalu memikirkannya. Ia memilih duduk di dekat jendela. Sopir bus itu tampak aneh. Tubuhnya tinggi kurus dengan wajah pucat seperti mayat. Matanya kosong dan ia mengenakan kain putih yang lusuh. Doni berpikir mungkin ia hanya sopir biasa yang kelelahan. Tapi ketika bus mulai berjalan, Doni menyadari bahwa sopir itu tidak pernah menoleh, bahkan saat ada penumpang yang naik di tengah jalan. Yang membuat Doni semakin merinding, bus itu melaju dengan kecepatan yang tidak wajar. Jalanan berkelok dan sempit dilibas begitu saja, seolah sopirnya tidak peduli dengan keselamatan. Beberapa kali Doni melihat bayangan putih melintas di luar jendela, tapi setiap ia mencoba memastikan, bayangan itu sudah hilang. Doni mulai merasa ada yang salah ketika menyadari satu hal. Semua penumpang di bus itu diam seperti patung. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Bahkan, Doni merasa seperti satu-satunya manusia di sana. Ia mencoba memulai percakapan dengan pria tua di sebelahnya. Tapi pria itu hanya menoleh perlahan dan menatap Doni dengan mata kosong, tanpa sepatah kata pun. Saat Doni mulai panik, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Tangan pria tua itu dingin dan kaku seperti es. Dan yang paling menyeramkan, kuku-kuku tangannya hitam panjang, seperti milik sosok yang sudah lama dikubur. Bus melaju terus memasuki hutan lebat. Pohon-pohon tinggi menjulang dan suasana semakin gelap. Tiba-tiba, bus berhenti mendadak di tengah jalan. Sopir yang sejak awal tidak pernah berbicara kini berdiri dan berbalik menghadap para penumpang. Doni langsung tercekat. Wajah sopir itu tidak seperti manusia. Kain putih lusuh yang membungkus tubuhnya kini terlihat jelas. Itu bukan pakaian biasa. Itu adalah kain kafan. Dan wajahnya membusuk, penuh dengan belatung. Sopir itu membuka mulutnya dan suara mengerikan keluar. Selamat datang di perjalanan terakhir kalian. Jangan pernah berharap bisa pulang. Penumpang-penumpang lain mulai berubah. Mereka berdiri satu persatu. Tubuh mereka membusuk dengan bau yang semakin menyengat. Doni akhirnya sadar bahwa ia tidak berada di bus biasa. Ia berada di bus kematian, dan semua penumpang di sana bukan manusia. Dengan gemetar, Doni melompat dari jendela bus,
berlari sekuat tenaga ke dalam hutan. Suara tawa mengerikan dari sopir pocong dan penumpang lain menggema di belakangnya. Ia terus berlari tanpa arah, hanya berharap bisa menemukan jalan keluar. Setelah berlari selama berjam-jam, Doni akhirnya melihat cahaya dari sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Ia mengetuk pintu dengan panik, dan seorang kakek tua membukakan pintu. Setelah mendengar cerita Doni, kakek itu hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Nak, bus itu sudah lama berhenti beroperasi. Sopirnya meninggal dalam kecelakaan 10 tahun lalu. Kamu beruntung masih hidup." Namanya Pak Herman, seorang sopir bus yang terkenal gigih, namun juga penuh ambisi. Ia selalu mengambil rute malam karena bayaran lemburnya lebih besar. Namun, di balik sikap profesionalnya, ada sisi kelam yang disembunyikan. Pak Herman adalah orang yang sangat serakah. Ia tidak hanya mengejar uang, tetapi juga sering mengambil jalan pintas dalam mencari keuntungan, bahkan dengan cara-cara yang melanggar moral. Dalam perjalanan-perjalanan malamnya, ia sering membawa barang-barang selundupan, kadang berupa emas, kadang juga hasil rampasan, yang ia terima dari penumpang gelap yang membayarnya mahal untuk menghilangkan jejak. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai orang yang tidak menghormati adat setempat. Beberapa kali, ia melewati hutan-hutan keramat tanpa peduli dengan peringatan warga sekitar. Bahkan, ia pernah tertangkap membuang sampah sembarangan di area pemakaman tua di tengah hutan Trenggalek. Sebuah tindakan yang dianggap sangat menyinggung arwah penjaga tempat itu. Suatu malam, Pak Herman mendapatkan tawaran besar. Seorang pria misterius meminta untuk mengangkut barang spesial yang dibungkus kain putih besar. Pak Herman tidak pernah menanyakan apa isi bungkusan itu. Ia hanya tahu bayarannya sangat besar, cukup untuk membeli bus sendiri. Perjalanan itu terasa aneh sejak awal. Pria misterius yang membawa bungkusan itu turun di tengah hutan tanpa memberi penjelasan. Namun, sebelum turun, pria itu sempat berkata dengan suara dingin, "Jangan sampai kau buka bungkusannya. Jika kau melakukannya, hidupmu akan berakhir." Pak Herman yang penuh rasa ingin tahu justru membuka bungkusan itu begitu bus kosong. Namun, apa yang ia temukan membuat darahnya membeku. Di dalam kain putih itu ada mayat seorang wanita muda yang masih mengenakan pakaian pengantin. Tubuhnya dipenuhi luka dan matanya menatap kosong, seolah mengutuk siapa saja yang melihatnya. Seketika bus yang dikemudikan Pak Herman tergelincir di tikungan tajam. Bus itu jatuh ke jurang bersama semua penumpang yang tersisa. Tidak ada yang selamat. Penduduk sekitar menganggap kejadian itu sebagai kecelakaan biasa, sampai mereka mendengar cerita dari para saksi mata yang mengaku melihat bus merah itu tetap beroperasi di malam-malam tertentu, meskipun semua tahu bahwa bus tersebut sudah lama hancur. Pak Herman, yang seharusnya mati bersama penumpangnya, diduga terkena kutukan karena perbuatannya. Ia menjadi sopir abadi, membawa penumpang yang juga bukan manusia. Mereka yang naik busnya adalah orang-orang yang tersesat di tengah malam, atau mereka yang memiliki dosa besar. Bus yang ia kendarai kini dikenal sebagai bus pocong, karena tubuh Pak Herman yang sudah membusuk dan terbungkus kain kafan. Bau anyir bus itu diyakini berasal dari tubuhnya sendiri, sementara penumpang-penumpangnya adalah arwah gentayangan yang ia bawa menuju dunia lain. Peringatan warga setempat:
warga di sepanjang jalur Jambi, Trenggalek selalu memberi peringatan kepada siapapun yang hendak bepergian malam. Jika kau melihat bus merah tua dengan tulisan Jambi, Trenggalek, jangan pernah naik. Lebih baik tunggu sampai pagi, karena begitu kau masuk, kau tidak akan pernah keluar lagi. Malam itu langit gelap tanpa bintang, jalanan lengang, hanya suara jangkrik dan lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Di sebuah halte kecil di pinggir hutan dekat perbatasan Jambi, seorang pria bernama Andi menunggu bus malam terakhir. Ia tidak punya pilihan lain. Setelah kehabisan uang dan terlambat mendapatkan tumpangan siang, satu-satunya harapannya hanyalah bus jurusan Jambi, Trenggalek. Bus merah tua itu muncul di kejauhan, perlahan-lahan mendekat dengan suara mesin yang menderu seperti menggeram. Andi merasa lega, meskipun ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ketika bus berhenti tepat di depannya, ia menyadari bahwa bus itu terlihat sangat tua dan kusam, seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak dirawat. Tapi ia mengabaikan firasat buruknya. Ketika naik ke dalam bus, suasana langsung berubah. Udara di dalam bus terasa dingin dan aroma anyir menusuk hidungnya. Namun, yang paling aneh, semua penumpang di dalam bus hanya diam, menunduk, dan tidak bergerak. Andi memilih duduk di dekat pintu belakang, berharap perjalanan ini cepat selesai. Sopir bus, yang hanya terlihat sekilas dari kaca depan, mengenakan pakaian putih lusuh dan kulitnya terlihat seperti membusuk. Tapi Andi berusaha tidak memperhatikan. Di tengah perjalanan, Andi mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Lampu-lampu jalan di luar seperti menghilang, digantikan oleh kegelapan total. Jalanan yang dilalui bus itu tidak seperti biasanya. Hutan di kanan kiri tampak lebih lebat dan gelap, dengan ranting-ranting pohon yang seperti merentangkan tangan ke arah bus. Semakin lama, bau bus semakin menyengat. Andi mencoba berbicara dengan penumpang di sebelahnya, seorang wanita muda dengan rambut panjang yang tergerai. Tapi saat ia menyentuh bahu wanita itu, kepala wanita itu perlahan menoleh. Dan Andi melihat bahwa wajahnya hanyalah tengkorak dengan mata kosong yang menghitam. Andi langsung tersentak mundur. Ia menyadari bahwa semua penumpang di bus itu bukan manusia. Mereka adalah mayat hidup, beberapa dengan tubuh membusuk, beberapa hanya berupa tulang belulang yang masih terbungkus kain kafan. Saat Andi mulai panik, bus tiba-tiba berhenti di tengah hutan. Sopir bus, yang sejak awal tidak pernah bergerak, akhirnya bangkit dari kursinya. Ia berdiri, tubuhnya yang tinggi terbungkus kain kafan lusuh, dan wajahnya membusuk, penuh dengan belatung yang merayap keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Dengan suara berat dan serak, sopir itu berkata, "Kau tidak seharusnya berada di sini. Tapi sekarang tidak ada jalan keluar." Para penumpang mayat hidup mulai berdiri satu persatu, mengarahkan tubuh mereka yang kaku ke arah Andi. Suasana menjadi mencekam. Andi berusaha membuka pintu belakang bus, tapi pintu itu terkunci rapat. Ia hanya bisa berteriak meminta tolong, tapi suaranya seperti lenyap ditelan kegelapan. Ketika para arwah itu semakin mendekat, Andi teringat sebuah doa yang diajarkan oleh neneknya. Dengan gemetar, ia mulai melafalkan doa itu dengan lantang. Para arwah mulai berhenti, tubuh mereka tampak gemetar, dan sopir pocong itu menatap Andi dengan mata hitamnya yang penuh amarah. Namun, doa itu ternyata cukup kuat untuk memecahkan kutukan sementara.
lampu bus berkedip-kedip, dan suasana di dalam bus berubah menjadi semakin kacau. Dengan sisa tenaga, Andi berhasil mendobrak jendela bus dan melompat keluar. Ia berlari tanpa menoleh ke belakang, meskipun bisa mendengar suara jeritan mengerikan dan tawa menyeramkan dari sopir pocong yang terus memanggil namanya. "Kau tidak akan pernah lepas dari kutukanku." Setelah berlari selama berjam-jam, Andi akhirnya sampai di jalan raya yang ramai dengan kendaraan. Ia hampir tidak percaya dirinya selamat, tapi ketika ia mencoba menghentikan sebuah mobil untuk meminta tumpangan, pengemudi mobil itu justru menatapnya dengan wajah ketakutan. "Nak, kau kenapa penuh tanah dan darah? Apa kau baru saja keluar dari kuburan?" Andi bingung. Ketika ia melihat bayangannya di kaca mobil, ia sadar tubuhnya penuh dengan tanah basah dan bekas luka. Namun, yang paling mengerikan adalah kain putih lusuh yang terikat di pergelangan tangannya. Kain kafan yang sama dengan yang dikenakan oleh sopir bus pocong itu. Hari-hari berlalu, tapi Andi tidak pernah benar-benar merasa aman. Setiap malam ia selalu dihantui mimpi yang sama. Bus merah tua itu datang menjemputnya dengan sopir pocong berdiri di pintu masuk, mengulurkan tangan mayatnya ke arah Andi sambil berkata, "Saatnya pulang." Namun, yang paling menyeramkan adalah ketika mimpi itu mulai memengaruhi dunia nyata. Seminggu setelah pelariannya, Andi menemukan sesuatu yang membuatnya ketakutan setengah mati. Di kamar tidurnya, tepat di sudut ruangan, ada sehelai kain putih lusuh yang berbau anyir. Ia tahu persis itu adalah potongan kain kafan yang sama dengan yang ia lihat di bus malam itu. Andi segera membakar kain itu di luar rumah, berharap kutukan itu hilang. Tapi malam berikutnya, kain itu kembali muncul, kali ini tergantung di atas kepalanya saat ia sedang tidur. Andi mencoba mengabaikannya, tapi semakin ia menghindar, semakin banyak tanda-tanda kehadiran bus merah itu. Di malam-malam tertentu, ia mendengar suara mesin bus yang berat dan serak, seperti sedang menunggu di depan rumahnya. Suara itu diikuti oleh ketukan pintu yang perlahan, tapi pasti. Tok, 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 yang terdengar seperti menuntut untuk dibuka. Puncaknya terjadi pada malam ke-13 setelah kejadian di hutan. Andi sedang mencoba tidur, meskipun rasa takut terus menghantuinya. Saat tengah malam, ia mendengar suara klakson bus yang memekakkan telinga tepat di luar jendela kamarnya. Ia tidak berani mengintip, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan tubuh gemetar, Andi mengintip melalui celah tirai jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Bus merah tua itu berdiri di tengah jalan dengan pintu terbuka lebar. Di balik kemudi, ia melihat sosok sopir pocong. Wajahnya lebih membusuk dari sebelumnya, dengan mata hitam kosong yang menatap langsung ke arah Andi. Di dalam bus, terlihat siluet penumpang-penumpang yang diam menunduk, seolah menunggunya naik. Tapi yang paling menyeramkan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Dari bas itu keluar suara yang berat dan menyeramkan. "Andi, waktumu sudah habis. Ayo ikut aku." Andi tahu ia tidak bisa tinggal di rumah itu. Dengan cepat, ia mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk pergi ke rumah saudaranya di kota lain. Ia mengendarai motor dengan kecepatan penuh, berharap bisa meninggalkan semua ini. Namun, saat ia melintasi jalanan sepi di pinggir kota, suara mesin bus kembali terdengar di belakangnya. Ia menoleh,
dan melihat bus merah itu melaju dengan kecepatan yang tidak masuk akal, mengejarnya seperti predator yang memburu mangsanya. Andi mempercepat motornya, tapi suara bus semakin mendekat. Klakson bus itu menggema di seluruh jalan, memecahkan keheningan malam. Ketika ia melihat ke spion, ia menyadari bahwa bus itu tidak hanya mengejarnya. Bus itu ada di mana-mana. Di spion kiri, kanan, bahkan di depan jalan yang seharusnya kosong. Andi mencoba berdoa dengan suara gemetar, tapi bus itu tiba-tiba berhenti tepat di depannya, membuatnya kehilangan kendali dan terjatuh ke pinggir jalan. Saat Andi terbangun, ia merasa kepalanya berdenyut keras. Di sekitarnya hanya ada kegelapan, kecuali lampu bus yang menyala redup di depannya. Pintu bus terbuka perlahan dan sopir pocong itu turun, menyeret tubuhnya yang kaku ke arah Andi. Dengan suara serak, ia berkata, "Tidak ada yang bisa lari dariku. Kau adalah penumpangku." Andi mencoba bangkit dan berlari, tapi tubuhnya seperti lumpuh. Sopir itu mendekat dan tangan dinginnya yang kaku mulai mencengkeram bahu Andi. Saat Andi mencoba melawan, ia mendengar suara penumpang bus yang mulai tertawa, suara yang bergema seperti jeritan dari neraka. Tubuh Andi mulai ditarik ke dalam bus, meskipun ia meronta-ronta sekuat tenaga. Saat kakinya melangkah masuk, ia merasa udara di sekitarnya semakin dingin, seperti ditarik ke dalam lubang tanpa dasar. Ia hanya bisa berteriak ketika pintu bus menutup dengan keras, mengunci takdirnya selamanya.